Saya membaca terlebih dahulu saya ini apa pertanyaan. Em, kan pertanyaannya itu apakah aim atau tujuan ya maksud dari Ten Commandment dari ini ya dari hukum ke-10. Tapi sebelumnya saya pikir kita baca dulu yaitu ini apa perintah ke-10 itu apa ya. Perintahnya yaitu jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, ini adalah perintah ke-10 ya. Terus kemudian kita masuk kepada pembahasannya yaitu pertanyaan ke-113. Apa yang dituntut perintah yang ke-10 dari kita? Jawabannya agar jangan timbul dalam hati kita keinginan dan pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah apapun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Nah, so ini tekanannya itu ada pada kata mengingini ya, yang saudara melihat di sini itu sudah dilihat sebagai satu keinginan yang berdosa. Jadi ini bukan sekedar any kind of keinginan ya. Lagi kalau sudah membaca, masa nggak boleh sih saya melihat misalnya ya apa ini ya keluarga lain yang berhasil gitu misalnya ya hidupnya itu beres lalu kita juga ingin punya keluarga yang seperti itu. Apakah ini sudah melanggar perintah yang ke-10? Pasti konteksnya itu bukan demikian, saya. Tapi istilah di sini mengingini itu kalau dalam bahasa Inggrisnya kan jelas ya, itu bicara tentang covetousness ya. Ini adalah dosa mengingini ya. Mungkin kita bisa jelas setelah kita membaca Roma 7 ya. Roma 7 itu pakai istilah ini ya, apa ini covetousness ini terjemahan bahasa Indonesianya sebetulnya agak sulit ya. Mungkin kalau mau diterjemahkan ya keinginan yang lahir dari nafsu gitu ya. Keinginan yang lahir dari nafsu. Bahasa Latin biasa pakai istilah concupiscencia ya, concupiscencia atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan concupiscence ya. Bahasa Jerman kadang pakai istilah Lust atau pakai istilah Begierde yang dipakai di dalam ini apa Heidelberg Katekismus itu adalah Lust ya. Tapi dalam bahasa Jerman Lust itu artinya itu bisa ini ya, bisa positif bisa negatif ya. Di dalam pengertian gairah nggak harus negatif kan ya. Lust dalam pengertian gairah, tapi juga bisa diterjemahkan lust di dalam pengertian ini ya apa itu keinginan hawa nafsu gitu. Tapi dasarnya itu adalah dari Roma pasal 7 saya. Kalau kita membaca ayat 7 dan 8 ya, 7 dan 8. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Ya ini Paulus membicarakan konteksnya tentang posisi hukum Taurat atau fungsi hukum Taurat itu di mana seperti apa gitu. Jawabannya sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Nah ini ya saya, apa itu keinginan? Apa itu ini? Ya ini concupiscencia ini ya. Epithumia kalau di dalam bahasa ini bahasa apa Greek yang sering kali dipakai. Aku tidak tahu apa itu concupiscencia kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Justru dengan ada perintah jangan mengingini, ya maka keinginan itu jadi semakin dibangkitkan, diprovok gitu. Bukan tadinya nggak ada, bukan gitu. Tapi dari Taurat kita jadi mengetahui bahwa ada dosa mengingini itu. Nah ini jangan mengingini ini adalah ya ini ya perintah ke-10 ini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sudah perhatikan ya, bukan Taurat yang bermasalah di sini ya, tapi dosa yang membangkitkan rupa-rupa keinginan itu. Justru karena ada perintah Taurat dan manusia berdosa itu nggak ada kekuatan ya di dalam hal ini kecuali dia dilahirkan kembali, kecuali Roh Kudus yang melahirbarukan. Nggak ada kekuatan manusia itu untuk ini melawan keinginan tersebut, sehingga sudah membaca di sini dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati ya. Nah, kalau kita mau baca konteksnya lebih panjang, mesti membaca keseluruhan ini ya, pasal yang ke-7 gitu, ini pergumulan dari Paulus termasuk di dalam kehidupan pribadinya ya. Tapi kalau kita baca di dalam ini saya di dalam jawaban ya, saudara mendapati di sini di dalam pertanyaan 13 itu ya, artinya apa sih ini hukum ke-10? Yaitu supaya jangan timbul di dalam hati kita keinginan yang berdosa ini. Konkupisensi ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma 7 ayat 7 dan 8 gitu ya. Jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu ya.
ambisi yang berdosa. Nggak semua ambisi berdosa, of course, tapi ini ambisi yang berdosa, ya, keinginan yang berdosa, ya. Pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah. Nah, ini kalau sudah membaca di dalam penafsiran atau resepsi daripada Heidelberg Katekismus tentang hukum ke-10, ini dikenakan kepada semua perintah, ya. Perintah Allah apapun. Jadi ini hukum ke-10 ini sekali lagi boleh dikatakan mempunyai fungsi juga summary, ya, daripada semuanya yang sudah dibahas, ya. Kita membicarakan ini loh, satu dosa ini, ya, dosa apa itu? Dosa mengingini, ya. Jadi sudah melihat di sini seperti ada frame, ya, antara hukum ke-1 dan hukum ke-10. Hukum ke-1 itu juga programatik karena ini semua ini bisa dibaca sebagai bahaya penyembahan berhala, ya. Apapun itu sudah kita bahas, ya, saya nggak mau mengulangi lagi, entah itu perintah kedua, ketiga, keempat, kelima, ya, itu bisa dibaca dari perspektif kebahayaan penyembahan berhala. Maksudnya yang terancam itu adalah ibadah yang sejati. Nah, hukum ke-10 ini kalau sudah melihat itu, ini framing yang di belakangnya itu juga bisa menyoroti ke depan semuanya. Maaf, ke depan, ke belakang, ya, pokoknya ke hukum ke-9, ke-8, ke-7, ke-6 gitu, ya. Di dalam hal ini karena melihat dosa keinginan, konkupiscensia ini juga adalah dilihat sebagai akar, ya, di dalam hal ini gitu. Sama seperti kita bisa membicarakan segala dosa itu berkaitan dengan penyembahan berhala, demikian juga di dalam hal ini, ya, kita bisa melihat akarnya ini adalah dosa mengingini atau sinful desire. Baik, di dalam terjemahan bahasa Inggris dari Birma di sini, ya, pakai kata yang berbeda, termasuk di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau sudah membaca di sini kan agar jangan timbul dalam hati kita keinginan, ya. Terus kemudian di belakangnya itu diakhiri sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Jadi itu di depan pakai istilah keinginan, di belakang pakai istilah gemar. Tapi kalau saudara ini, ya, bandingkan di dalam bahasa aslinya di situ, das auch die geringste Lust, ya, pakai istilah Lust. Terus kemudian di belakangnya itu setelah bicara von ganzem Herzen alles Sünde fein sein und Lust zu aller Gerechtigkeit. Jadi sama saya pakai istilah Lust and Lust gitu, ya. Ini desire dan desire gitu. Ya, satu dipakai di dalam pengertian yang negatif, ya, concupiscence. Yang kedua itu dipakai di dalam pengertian positif, ya. Nah, di sini di Indonesia diterjemahkan dengan kata gemar, ya. Sebetulnya ini gairah mungkin, ya, lebih cocok gitu, gairah melakukan segala perbuatan yang benar. Jadi pakai kata yang sama, saya, di dalam bahasa Jerman, ya, gitu. Di dalam bahasa Inggris juga sama dibedakan di sini, ya, seperti bahasa Indonesia terjemahannya that not even the slightest desire or thought. Tapi kemudian di belakang, rather with all our hearts we should always hate sin and take pleasure. Jadi di depan itu desire, di belakang itu take pleasure in whatever is right, ya. Tapi sebetulnya di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yang sama, yaitu kata ini, ya, kata apa, ya? Ya seperti mungkin mirip kata passion kali, ya. Passion itu kan bisa dimengerti negatif, bisa dimengerti positif gitu. Dimengerti dalam pengertian positif, ya, gairah yang benar gitu, ya. Mengerjakan segala sesuatu itu passionate. Tapi passion bisa diterjemahkan negatif juga, ya, termasuk nafsu yang liar gitu, ya, itu bisa diterjemahkan dari kata passion atau, ya, desire di sini gitu. Either way lah, saya even kita pakai terjemahan yang berbeda, ya, asal kita mengerti dalam hal ini, ya, ini satu pengertian negatif, satu pengertian positif, ya. Jadi ini in a way saya kita bisa bicara Augustinian, ya, Augustinian. Jadi seperti kita sudah pernah bahas, ya, kalau nggak salah ingat di dalam ini, ya, pembahasan tentang dosa perzinahan gitu. Kita membahas di situ tentang desire, ya. Desire itu bukan ditekan, bukan disuppress, tapi digantikan dengan desire yang salah, maksudnya. Sinful desire itu digantikan dengan holy desire, dengan gairah atau keinginan yang benar. Nah, saudara mendapati ini di dalam Pertanyaan 113 ini kan. Di dalam hati kita, ya, di dalam natur kita yang berdosa, itu timbul keinginan, pikiran yang melawan perintah Allah, mengingini, ya, yang nggak sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang diingini oleh Allah. Justru Allah mau membatasi kita, ya, di dalam hal ini. Dia melarang kita melakukan itu, karena itu pada dasarnya akan menghancurkan kita. Tapi kita justru mengingini itu, ya. Semakin dilarang, semakin kita ini
mengingini di dalam hal ini. Memang dasar kita adalah orang yang berdosa dalam hal ini. Tetapi kemudian penyelesaiannya itu apa? Ya ini apa kontranya itu adalah sudah membaca, yaitu sebaliknya agar kita ini selalu dengan segenap hati menentang segala dosa. Ya, kita membenci dosa. Ya. Jadi ada cinta terhadap hal yang salah ini diobati, kebencian terhadap hal yang salah itu ya. Cinta terhadap dosa itu diobati dengan kebencian terhadap dosa. Dan positifnya apa? Ya ini mencintai atau gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Saudara, kita sekuat-kuat apapun ya menahan dosa, tapi kalau kita tidak aktif melakukan perbuatan yang benar, ya pada suatu saat akan jebol juga gitu. Ini saya apa itu kalau di pertandingan sepak bola kiper ini ya kiper sejago-jagonya gitu ya, hebat-hebatnya. Tapi kalau grup itu nggak punya striker, nggak punya penyerang yang bagus ya sudah bertahan terus suatu saat mungkin ya jebol juga gitu karena nggak pernah bisa mencetak gol anyway gitu. Dia cuma bisa menahan gitu ya. Menahan itu cuma defensif gitu. Tapi nggak melakukan sesuatu yang ofensif, yang aktif di dalam hal ini ya. Nah ini yang dikatakan di dalam pertanyaan ke-113. Jadi memang ya kita jangan mempunyai keinginan yang berdosa itu ya. Kita sebaliknya harusnya membenci dosa. Ini lebih daripada membenci dosa, kita harusnya take pleasure, kita harusnya ini delight, kita ini harusnya bersuka ya, mempunyai kesukaan di dalam melakukan apa yang benar. Kalau kita nggak giat, nggak tekun ya melakukan apa yang benar, melakukan perbuatan yang benar, ya dosa itu, keinginan-keinginan yang berdosa itu gampang sekali ya, di dalam hal ini itu take over dan menguasai kehidupan kita ya. Gampang sekali kita jatuh karena apa ya? Karena kita nggak ada perbuatan baik, nggak ada pelayanan yang kita kerjakan, nggak ada kehidupan yang memberkati orang lain, cuma diam-diaman toh ya, pengangguran seperti itu. Akhirnya dosa itu gampang sekali menjatuhkan kita dan menguasai kehidupan kita. Maka sudah membaca ya ini ya. Pertanyaan ke-113. Lalu kita membaca pertanyaan ke-114 sekarang ya. Tetapi dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Nah, tadi di dalam 113 kan dikatakan bahwa ya kita jangan dikuasai oleh dosa, keinginan yang berdosa itu kita harus membenci dosa. Dan lebih daripada itu kita harus giat, kita harus bersuka, memiliki kesukaan di dalam melakukan apa yang benar gitu kan ya. Tapi terus kemudian 114 ini menambahkan, dapatkah kita melaksanakan semua perintah ini ya secara sempurna, dengan sempurna? Jawaban tidak. Bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Namun sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah. Tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. Nah, saudara kalau lihat di dalam jawabannya ini ada certain dialektik ini ya Pak, statement gitu, dialektik di dalam pengertian apa sih? Di satu sisi ya kita nggak bisa melakukan dengan sempurna ya. Jadi ini khususnya di dalam Reform Spirituality ya, termasuk bersama dengan inilah Lutheran Spirituality. Basically ini Protestan maksudnya dalam hal ini ya. Kita itu against perfeksionisme gitu. Kita mengatakan bahwa selama kita berada di dalam dunia ini ya, pengalaman kita mengikut Tuhan ini masih broken ya. Ibadah kita itu ada certain brokenness ya, ketidaksempurnaan, imperfection. Nah ini penting saya, bukan untuk excuse ya, bukan untuk terus kemudian ya sudah memang manusia itu selalu lemah. Ya, memang saya masih punya dosa, memang kenapa kalau kayak begini? Bukan itu ya saya maksudnya, bukan diarahkan ke sana. Tapi di dalam pengertian kerendahan hati supaya kita senantiasa bergantung kepada Tuhan yang Maha Pengampun itu. Supaya kita dihindarkan daripada dosa self-righteousness, dosa sok suci ya, dosa sudah perfect, sudah sempurna ya, supaya kita dihindarkan daripada hal-hal seperti itu. Maka kita diingatkan ya bahwa kita selama di dalam dunia ini kita belum bisa menaati hukum atau semua perintah ini dengan sempurna. Meskipun demikian ya di sisi yang lain ya, namun nevertheless kita membaca di sini ya, sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah ya. Maksudnya orang yang sudah dilahirbarukan ya, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, dia mempunyai niat yang sungguh-sungguh ini untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Dan ini bukan hanya 1-2 perintah saja, tapi dikatakan di sini semua perintah ya. Tidak hanya dengan beberapa saja, maksudnya pilih-pilih gitu ya.
Tapi semua perintah. Ini maksudnya apa, saya? Maksudnya kebenaran itu mempunyai sifat itu menguduskan semuanya. Ini membentuk satu integrasi di dalam kehidupan. Kita nggak bisa, misalnya saya ambil contoh saja ya, kita waktu bicara tentang buah roh gitu kan ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, lalu kemudian terakhir penguasaan diri. Kita nggak bisa mengatakan seperti ini misalnya, oh saya ini adalah orang yang lumayan lah di dalam hidup ini ada sukacita, kayaknya saya lumayan kalau bicara sukacita, tapi saya ini parah sekali ya di dalam penguasaan diri. Saya nggak ada penguasaan diri, tapi saya orang yang bersukacita. No such thing, so itu nggak mungkin gitu. Karena kebenaran itu sifatnya itu adalah menghamirkan ya. Ini adalah apa kan menyucikan semuanya gitu. Kita kalau mendapatkan satu ya kita akan mendapatkan semuanya. Ini maksudnya. Sama juga seperti dengan dalam hal ini ya dosa juga seperti itu gitu. Kita gagal satu juga akan menodai semua yang lain gitu. Kita gagal terhadap satu perintah itu berarti gagal terhadap semuanya. Kalau kita berhasil untuk dengan kekuatan Tuhan di dalam anugerah Tuhan ya menaati hukum Allah itu akan berdampak kepada yang lain. Kalau orang mempunyai ibadah yang benar kepada Allah yang benar, kepada Allah yang sejati, mestinya dia bisa taat pada hukum kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai ke-10. Orang yang mencukupkan dirinya dengan kehadiran Allah, kehidupan ibadahnya itu benar, dia akan dibebaskan daripada dosa ini, dosa mengingini. Dia akan menjadi orang yang konten, menjadi orang yang bisa bersyukur, menjadi orang yang puas ya. Tapi orang kenapa bisa punya dosa mengingini ya secara serakah, keinginan terhadap yang sebetulnya bukan bagiannya, tapi dia mengingini juga di dalam hal ini ya. Lalu iri hati dan sebagainya. Jawabannya sederhana, karena dia tidak beribadah dengan benar. Kalau dia beribadah dengan benar, dia akan dibersihkan daripada sinful desire ini. Jadi saudara melihat di sini ya, segala sesuatu itu integrated gitu. Segala sesuatu itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka di sini waktu saudara membaca ya ada penekanan ya di dalam kalimat yang terakhir ini, namun demikian ya sebegitu rupa kita dengan pertolongan Tuhan di dalam anugerah Tuhan kita yang sudah dilahirbarukan, kita akan memiliki niat yang sungguh-sungguh itu mulai hidup sesuai dengan perintah Allah. Mulai hidup sesuai dengan perintah Allah, atau di dalam bahasa Inggris have only ini apa they do begin ya, they do begin to live according to all. Jadi saudara ini ada kata yang sama ya, beginning. Kalau saudara membaca di dalam bahasa Inggris itu misalnya tentang perfection dijawab no, in this life even the holiest have only a small beginning. Orang yang paling suci pun itu baru pemula di dalam hal ini. Dia baru memulai gitu, small beginning daripada ketaatan ini. Masih jauh sebetulnya gitu ya. Kita bisa disempurnakan. Meskipun demikian ya dikatakan nevertheless with all seriousness of purpose they do begin ya. Meskipun demikian kita semua ya kita ini betul-betul sudah memulai gitu. Sudah memulai dan permulaannya itu meskipun kecil ya dikatakan di sini kecil, ini dua hal ini nggak berbenturan ya. Meskipun kita katakan dialektis, tapi ini dialektisnya memang ada certain ketegangan, tapi ketegangan yang kreatif, ini bukan ketegangan yang kontradiktif. They do begin to live according to all ya. Meskipun demikian ya, itu permulaannya adalah permulaan yang sungguh, betul-betul ada permulaan. Despite ini adalah permulaan yang small, ini adalah permulaan awal ya, permulaan namanya permulaan awal gitu ya. Ini adalah awal yang kecil katakanlah gitu ya, permulaan kecil, tetapi ya ini tetap betul adalah permulaan, dan permulaannya ini meskipun kecil ini mencakup semuanya, itu yang dikatakan. Bukan berarti karena ini small beginning, karena ini permulaan kecil maka baru berurusan dengan hukum keempat saja gitu misalnya. Oh bukan saya. Meskipun ini permulaan yang kecil, ini sudah mencakup semuanya. Itu yang dikatakan di sini ya. According to all, to live according to all, not only some of God's commandments. Nah kita membaca ini ya, membaca apa itu ayat-ayat 1 Yohanes 1 ya, 1 Yohanes 1 kita membaca 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi saya ini penulis-penulis daripada Heidelberg Catechismus bersama dengan ini ya Pak
teolog-teolog reform yang lain. Ini meresepsi 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 ini dimengerti ya sebagai ayat ya yang menolak spiritualitas perfeksionisme. Kalau kita bilang kita ini nggak berdosa lagi, gitu ya, kita menipu diri kita sendiri. Siapa sih di dunia ini yang nggak berdosa? Gitu. Ini bukan cuma bicara di dalam pas kita ya, tapi juga bicara di dalam kehidupannya sekarang, bahkan juga dalam kehidupan yang akan datang. Kita ini belum sempurna, selama kita berada di dalam dunia ini ya, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu pengampunan itu masih disediakan juga. Gitu. Sederhana kan, saya. Maksudnya kita nggak mengajarkan gini, orang setelah lahir baru ya, nggak perlu lagi minta ampun ya. Karena apa? Karena setelah lahir baru nggak bisa lagi jatuh dalam dosa. Kan ini ajaran kan ngawur luar biasa ya. Sebetulnya bisa bayangkan nih kalau setelah orang percaya terus nggak ada doa pengakuan dosa lagi gitu. Nggak ada lagi doa minta ampun kepada Tuhan ya. Berapa self-righteousness ya orang-orang yang seperti ini. Karena itu kita juga boleh mengatakan ya, kalau di dalam liturgi gereja saudara itu nggak ada lagi doa pengakuan dosa. Apa yang sudah bisa harapkan? Ya komunitas ini akan menjadi komunitas yang self-righteous. Ini akan menjadi komunitas yang merasa benar sendiri, judgmental, sok suci, sudah benar orang lain yang keliru, dia yang benar dan sebagainya. Kenapa sih? Karena tidak ada spiritual exercise pengakuan dosa. Ini berbenturan loh saya dengan spiritualitas reform. Spiritualitas reform bersama dengan ini ya, bersama dengan Lutheran ini dalam hal ini in full agreement, kita against perfeksionisme. Perfeksionisme itu bahaya, bukan karena kita ini ya saya menolak kesempurnaan, bukan. Nanti di dalam pertanyaan 115 kita akan membicarakan ini ya, perfectionist goal itu jelas sekali juga diajarkan di dalam teologi reform. Tapi selama kita berada dalam dunia ini ya, kita mesti berhati-hati ya. Berhati-hati untuk tidak mengatakan bahwa kita sudah reach the goal. Belum. Ini baru small beginning. Ini baru permulaan saja gitu. Dan masih jauh perjalanannya. Saya teringat perkataan ini ya, pendeta Stephen Tong ya, saya seringkali mengatakan gitu. Orang yang seringkali berpikir dia itu dalam kehidupan itu sudah di titik omega ya dia berhenti bertumbuh lagi gitu. Dia pikir dia sudah terakhir ya. Atau dia nyaris ya sudah dekat dengan titik omega. Tapi orang yang seringkali berpikir dalam kehidupannya itu di titik alfa ya. Berapapun dia itu sudah bekerja banyak ya. Tapi dia tetap melihat kehidupan itu masih di titik alfa ya. Ini orang yang akan terus punya potensi di dalam kehidupan yang perkembangan selanjutnya gitu. Mirip sekali ya seperti yang dikatakan di dalam 114 di sini. Heidelberg Catechismus juga mengatakan ini. Bahkan orang yang even the holiest, yang paling kudus pun gitu ya, orang yang paling kudus pun have only a small beginning. Mereka cuma memiliki permulaan yang baru gitu ya, mendekati titik alfa lah ini basically gitu ya. Perjalanannya itu masih jauh gitu. Nah, tetapi meskipun demikian ya bukan berarti meskipun small beginning terus kita cuma berurusan dengan 1-2 saja, tapi dikatakan di sini sudah berurusan dengan semuanya. Karena kebenaran itu pada dasarnya itu adalah ini ya Pak, semuanya gitu. Kita bicara itu bukan fragmen, tapi semuanya di dalam hal ini. Meskipun kita tidak sempurna. Nah, kita membaca di dalam Mazmur pasal yang pertama ya, ini Mazmur yang kita juga sudah pernah bahas di Bible Study ya, bahkan sudah di-upload, sudah bisa cari di YouTube itu Mazmur 1 ya. Di PA Geri Kelapa Gading. Nah, saya baca lagi nih ayat ini, Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya. Memang kita bisa mengatakan ini ya, ayat 2 ini terutama adalah ini Kristus gitu ya, yang sempurna merenungkan ini Taurat Tuhan siang dan malam itu adalah Kristus ya, Sang Firman gitu. Dia sendiri adalah Firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Tapi saudara dan saya dipersekutukan ya, kita ini united dengan Kristus ya, kita juga mencicipi ya dalam hal ini ya, mencintai firman Tuhan, ada kesukaan. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu bukan menjadi satu penganiayaan bagi kita. Waktu kita Bible study, pemahaman Alkitab, ini bukan menjadi sesuatu yang menyiksa bagi kita, tapi ini adalah kesukaan ya. Kita belum sempurna di dalam hal ini betul, tapi small beginning ini ya,
kita sudah mengawalinya di sini dan sekarang ya. Kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi saudara melihat di sini sekali lagi ya, bicara tentang kesukaan, ya. Ini bicara tentang delight ya. Dosa keinginan ya, dosa keinginan itu kan kategori sin of desire ya. Bahkan ya desire itu sendiri yang sinful itu kan ya. Maka ini obat ya, penangkalnya itu adalah kesukaan ya di dalam Tuhan, kesukaan merenungkan Taurat, kesukaan merenungkan firman, kesukaan di dalam berbuat apa yang benar, apa yang baik ya. Ini dikatakan dalam 114 ini menekankan tentang kesukaan Taurat ya, kalau sudah melihat di dalam ayat yang dikutip di sini. Sekali lagi ya, saya baca. Satu sisi belum sempurna ya, tidak, bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Namun sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh ya, bukan munafik, maksudnya ini niat yang sungguh-sungguh ya, ini adalah pemberian Tuhan, mulai hidup sesuai dengan perintah Allah ya. Meskipun permulaan, tapi ini mula-mulanya ini permulaan yang sungguh, yang sejati. Bukan permulaan yang berpura-pura, bukan ya. Ini permulaan yang nyata. Mulai hidup sesuai dengan perintah Allah, tidak hanya dengan beberapa saja gitu, tapi dengan semua perintah itu. Ya, jadi saudara melihat di sini penebusan Tuhan itu, pembebasan yang Tuhan kerjakan, bekerja di dalam kehidupan manusia. Waktu kita dikuduskan, ya, kita dikuduskan untuk menaati seluruh perintah Allah. Ya, bukan cuma 1-2 perintah, terus kemudian kita jadi nggak peka kepada perintah-perintah yang lain. So, itu bukan natur daripada teologi Taurat seperti yang kita mengerti dari Heidelberg Catechismus. Pertanyaan terakhir, pertanyaan 115 ini penting sekali ya di dalam teologi reform khususnya gitu. Sekali lagi sudah bisa melihat di sini bagaimana penulis dari Heidelberg Catechismus ini memberikan sintesa. Satu sisi ini tradisi reformatoris yang daripada Luther, tapi terus kemudian di bagian daripada keduanya ini penekanan yang ada di dalam reform spirituality ya, seperti ada di dalam Calvin, termasuk juga Melanchthon, L.Q.B. Kita membaca 115 ini ya, mengapa Allah menyuruh mengajarkan ke-10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya selama hidup di dunia ini ya. Jadi ini 115 melanjutkan 114. Katanya kita belum bisa sempurna selama di dalam dunia ini ya, imperfect. Tapi kenapa Allah tetap menyuruh mengajarkan ini ya, begitu tegas ya, pointedly ya, harus mengajarkan. Bukan cuma ini ya, bukan cuma di sini, tapi sudah membaca di dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan mereka yang mengajarkan Taurat itu menduduki tempat yang tinggi ya di dalam kerajaan sorga, demikian kan dikatakan ya. Lalu ya mengapa seperti ini? Jawabannya adalah pertama, agar kita selama hidup makin lama makin mengenal watak kita yang berdosa dan makin berusaha mendapatkan pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Ini yang pertama, Jadi ini yang ditekankan di dalam Luther yang mengikuti Paulus di dalam surat Roma ya. Dari Taurat kita mengenal dosa. Ini disebut theological atau spiritual use of the law ya. Jadi dari Taurat saya itu jadi sadar bahwa saya belum sempurna, maka harus terus mengajarkan Taurat ya, supaya orang nggak menjadi sombong rohani ya. Supaya orang itu sadar bahwa kita ini belum sempurna, bukan untuk motivasi mempermalukan ya, bukan gitu. Tapi supaya kita jangan jatuh pada dosa kesombongan. Orang itu bisa jadi sombong karena apa sih? Karena nggak dibicarakan lagi, nggak diberitakan lagi tuntutan Taurat. Dia pikir dia itu sudah suci, dia pikir dia itu sudah kudus, dia pikir dia sudah sudah tinggi sekali. Ya. Padahal itu standarnya dia yang terlalu rendah. Karena dia itu yang standarnya terlalu rendah, akhirnya dia pikir dia itu sudah hebat sekali. Padahal belum, menurut standar Tuhan itu belum. Maka kita harus terus-menerus mengkhotbahkan Taurat ya, supaya jemaat itu punya kesadaran bahwa kita memang belum sempurna. Tapi bukan cuma untuk menunjukkan ketidaksempurnaannya itu demi ketidaksempurnaan itu sendiri, bukan, seperti sudah bisa baca di sini ya, yaitu supaya orang itu berusaha mendapat pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Pada akhirnya, setelah kita tahu bahwa kita belum sempurna, bahwa kita tidak sempurna, lalu apa? Ya kita hidup itu jadi bergantung pada Kristus. Kita hidup itu sehari-hari di bawah atau di dalam pengampunan dan cinta kasih Kristus.
Kita nggak ada satu hari yang kita nggak membutuhkan cinta kasih Kristus, nggak ada, nggak ada. Nggak ada satu hari pun yang kita nggak membutuhkan penerimaan Kristus, ya. Meskipun kita tidak sempurna, nggak ada. Kita setiap hari juga belum sempurna, dan karena itu Kristus menerima kita di dalam pengampunannya. Demikian juga kebenaran kita itu adalah kebenaran Kristus sebetulnya, bukan kebenaran kita sendiri. Nah, kalau kita terus-menerus ya reflect ya, ini kehidupan kita di hadapan cermin Taurat itu ya, saudara dan saya ini akan mendapati diri kita ini memang belum sempurna, belum sempurna sih. Tapi kalau kita nggak suka ya merenungkan Taurat ini ya, kita akhirnya cenderung menggantikan Taurat ini dengan standar kita sendiri. Jadi standarnya bukan lagi standar ilahi, tapi standar kebaikan kita sendiri. Kita banding-banding sama kanan kiri ya, lumayan lah saya ini gitu ya. Saya ini loh apa itu paling nggak saya nggak nyolong apa ini namanya uangnya orang lain. Saya ini nggak pernah mencuri gitu, padahal juga nggak pernah memberi juga sebetulnya gitu. Tapi merasa sudah suci sekali hanya dengan tidak mencuri uangnya orang lain. Itu standarnya kita sendiri gitu, standarnya kita sendiri. Standarnya manusia saya bisa mengelabui dalam hal ini. Kita pikir kita sudah sempurna. Kita pikir ini kita sudah lumayan juara gitu ya di dalam dunia. Padahal kenyataannya itu tidak. Kenyataannya kita ini spiritually bankrupt. Dan tahu dari mana? Ya ini saya dari pemberitaan Taurat. Karena itu Taurat harus selalu diberitakan supaya manusia, supaya jemaat itu sadar bahwa kita ini masih jauh daripada sempurna, dan bahwa kita ini hidup hari demi hari itu di dalam pengampunan Kristus. Di dalam Kristus yang mengampuni kita, yang mentransfer, memberikan kebenarannya ya, itu kepada kita. Ini yang pertama saya. Yang kedua, sudah membaca. Selanjutnya, supaya kita dengan tiada henti-hentinya berupaya dan memohon kepada Allah karunia Roh Kudus, agar kita semakin diperbarui menurut gambar Allah, hingga kelak sesudah hidup ini kita mencapai kesempurnaan yang ditujukan kepada kita. Jadi seperti tadi kita sudah bahas ya, meskipun kita ini selama di dunia kita dengan rendah hati mesti mengatakan bahwa kita ini belum sempurna ya, selama di dunia belum sempurna, tapi bukan berarti terus kemudian kita menolak kesempurnaan itu sama sekali ya, karena di sini dikatakan kita itu suatu saat itu memang kita dipredestinasi di dalam hal ini ya. Kita ditetapkan untuk reach our goal ini. Goalnya itu apa? Ya ini perfection. Goalnya itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan itu ditunjukkan ya bagi kita, kepada kita. Kita hari demi hari terus-menerus diperbarui ya, seturut dengan gambar rupa Allah. Nah ini cuma mungkin ya oleh karunia atau anugerah Roh Kudus seperti dikatakan di sini. Jadi ini yang disebut di dalam teologi reform itu the third use of the law, ya, the pedagogical use atau the educational use of the law. Ya, ini ada the use of the law in the life of believers, di dalam kehidupan orang-orang percaya ya. Saudara melihat ya, ini penting ya bagian yang kedua ini, supaya kita tidak jatuh kepada pemahaman cheap grace. Supaya kita tidak jatuh di dalam pemahaman anugerah yang murahan ya. Pengampunan, tapi terus kemudian nggak mencintai kehidupan yang dikuduskan di dalam Kristus itu. Bagian ini seperti nggak ada sebetulnya, saya percaya sih nggak mungkin terjadi ya. Itu kalau terjadi seperti itu, kita percaya pengampunannya sendiri juga ada yang bermasalah di situ. Bagaimana dia memahami pengampunan itu pasti bermasalah di situ ya. Karena pengampunan yang sejati ya, dihayati dengan benar, itu nggak seharusnya itu ditanggapi dengan konsep ya saya males-malesan aja, kalau begitu saya berdosa terus, toh tetap diampuni di dalam Kristus. Ini kesesatan ya, saya gambaran seperti ini. Jadi saudara melihat ya, bagian kedua ini penting ya diberitakan di sini ya. Satu sisi ketidaksempurnaan kita ya, dan pengampunan Kristus. Di sisi yang lain ya, perfection itu tetap adalah goal kita. Kita may never stop striving ya. Kita ini tidak boleh berhenti ya, berupaya memohon kepada Allah Roh Kudus ya. Memohon kepada Allah karunia Roh Kudus ya. Karena apa ya? Karena tanpa karunia Roh Kudus kita nggak bisa mencapai kesempurnaan ini dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah sola gratia, ini adalah sepenuhnya anugerah Tuhan, anugerah ilahi. Tapi juga sepenuhnya ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Di sini dikatakan, we may never stop striving. Siapa saudara yang
seharusnya never stop striving. Ya saudara dan saya, ini adalah sepenuhnya tanggung jawab kita ya. Sepenuhnya juga adalah kasih karunia Roh Kudus. Maka sudah melihat di sini ya, the third use of the law. Nah ini sangat ditekankan khususnya di dalam teologi reform ya. Penting sekali ya, saya kita tadi mengatakan supaya nggak jatuh ke dalam konsep anugerah yang murahan. Tapi sisi yang lain, saya kalau kita balik ya perspektifnya, ini kalau kita cuma bicara ini ya, never stop striving ya, menguduskan diri, hati-hati ya, nanti jadi apa ini ya, higher life preaching, ini jadi bentuk legalisme baru ya. Nah itu yang kurang yang mana? Yang kurang ya ini berita pengampunan dosa, bahwa kita diterima apa adanya di dalam Kristus. Jadi memang kalau kita tidak berhati-hati, yang pertama tanpa yang kedua ya, pemberitaan pengampunan ya tanpa perintah untuk terus menguduskan diri, ini bisa menjadi antinomianisme ya, bidat ini ya, cheap grace itu tadi, atau di Indonesia pakai istilah hyper grace itu ya. Tapi sisi yang lain kalau kita terus memberikan tuntutan tapi nggak ada pemberitaan Injil lagi ya, ini bicara cuma Taurat, tapi nggak ada berita penerimaan, nggak ada gospel di dalam ini. Akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang either menipu diri bahwa kita ini sudah sempurna gitu, which is self-righteous itu tadi, atau kita jadi discouraged, kita jadi orang yang akhirnya jadi kita hancur kehidupannya. Karena kita selalu merasa, kok saya nggak pernah bisa ya, frustrasi maksudnya di dalam ini. Karena apa ya? Karena nggak ada Injil sebetulnya di dalam. Maka saudara melihat di sini ya, Injil bukan tanpa Taurat, dan Taurat juga bukan tanpa Injil. Sekali lagi Injil bukan tanpa Taurat, Taurat bukan tanpa Injil. Nah, saudara bisa melihat ini dengan jelas ya di dalam pertanyaan yang ke-115. Jadi ada dua bagian ya. Kenapa Taurat ini harus terus-menerus diberitakan? Yang pertama ya, supaya orang itu sadar bahwa kita nggak sempurna, dan karena itu kita hidup di dalam pengampunan Kristus. Ya. Yang kedua, Taurat juga diberitakan supaya ini, seperti Mazmur 1 ya, dengan sukacita ya, kita bisa menaati Taurat ini. Kita bisa hidup according to Taurat, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena di dalam Taurat kita mengenal kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi semata-mata oleh kasih karunia Roh Kudus. Dan bahwa suatu saat kita akan mencapai goal yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu our perfection, kesempurnaan kita di dalam Kristus. Saya mengakhiri dengan pembacaan ini ya, dua bagian ayat, satu Roma, kita membaca Roma pasal yang ketiga. Saya membaca Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 ya, 20. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Maksudnya apa, Maksudnya kita ini sadar bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa dengan sempurna ya menaati Taurat. Maka itu namanya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi jelas sekali ya saudara, kalau baca di dalam Roma 3 itu di sini pemikirannya kan jelas sekali ya. Waktu kita diberhadapkan dengan Taurat, kita sadar bahwa kita nggak mampu melakukannya dengan sempurna. Ya, kita ini tersumbat mulutnya ya, jatuh ke bawah hukum Allah. Karena nggak seorang pun yang bisa dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena nggak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Saya pikir dalam hal ini jelas ya konsep seperti ini. Ini bagian yang pertama. Kemudian kita membaca 1 Korintus 9 pasal yang ke-9. Saya membaca ayat yang ke-24 ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut beralih, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Nah ini dikaitkan dengan ini ya, tujuan kita itu kesempurnaan, berlari-lari. Kita berusaha, berupaya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan anugerah Roh Kudus ya, anugerah yang diberikan oleh Roh Kudus ya, kita berupaya ya, kita berusaha di sini ya untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah, Paulus sendiri mengatakan ya, bukan seolah-olah aku ini telah sempurna. Nah, itu kalimat itu juga muncul ya. Melainkan dia sendiri itu telah ditangkap ya oleh Kristus itu. Itu balik lagi kepada pemahaman sola gratia, yaitu adalah pemberian Tuhan.
pemberian Tuhan kalau kita menghayati ini dengan benar, itu direspons ya, dengan bagaimana di dalam kehidupan kita ini bertekun, kita setia ya, kita berusaha ya untuk mencapai kesempurnaan, karena memang itu adalah goal yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Harap saudara bisa melihat ini di dalam keseluruhan ya. Saya mungkin nggak perlu summary lagi, tapi silakan membaca kembali pertanyaan 113, 114, 115 ini. Saudara bisa mendapatkan ini ya, puzzle-nya itu secara keseluruhan. Jangan menerima secara one-sided ya. Jangan hanya menerimanya secara kepingan saja. Misalnya, reform spirituality itu katanya mengajarkan imperfection gitu ya. Katanya melawan perfeksionisme. Pantesan ya kalau gitu memang saya nggak usah sempurna terus. Selama-lamanya nggak sempurna ya, memang namanya nggak sempurna begitu ya. Nah, saudara nggak mempelajari 115 berarti gitu ya. Tapi yang cuma mempelajari 115 tapi nggak mempelajari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga ada di dalam kebahayaan yang lain. Ini segala sesuatu itu mengikat ya sebetulnya. Ini adalah satu paket yang kita nggak bisa pecah-pecahkan gitu atau pisah-pisahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk kita boleh terus bertumbuh ya. Bagaimana kita berurusan dengan Taurat ya, 10 perintah Allah ini kita selesaikan sampai di sini gitu ya. Di saudara membaca sekali lagi 113 sampai 115 ini adalah ya boleh dikatakan conclusion ya. Ini adalah summary daripada keseluruhan yang kita sudah bahas gitu ya. Mulai dengan dosa, keinginan, tapi kemudian diakhiri dengan keinginan yang suci ya, yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Nah, ini ada pertanyaan ya, kayaknya dari sesi sebelumnya gitu. Bahas tentang apa ya gitu. Jangan berkata dusta ya mungkin ya, atau jangan jangan menjadi saksi dusta tentang sesama mungkin ya pembahasannya. Bagaimana dengan bahasa yang berlebih-lebihan yang digunakan dalam promosi pemasaran produk atau bahasa politik yang menekankan berlebihan pada kepentingannya dan tidak seimbang mengangkat isu yang lain? Ya jawabannya jelas ya, soalnya kita nggak dipanggil untuk menjadi saksi dusta kan anyway gitu. Ya saudara bukan berarti kan terus kita bilang ya di dalam dunia iklan kan ini kan wajar ya kayak begini ya, ini kecap nomor 1 gitu ya. Nggak ada orang bikin iklan ini kecap nomor 17 gitu misalnya. Kecap nomor 17 orang tatan ya, ini 1 sampai 16 nya rankingnya siapa ya sebetulnya. Kecap ya selalu nomor 1 gitu. Tapi apakah betul nomor 1 ya? Nomor 1 di dalam apa? Ya mungkin nomor 1 sudah mengatakan bahwa itu adalah kecap nomor 1. Dia yang nomor 1 gitu. Nomor 1 di dalam bilang bahwa ini nomor 1. Ya saudara mengerti lah, kita di dalam ini ya, di dalam kehidupan kan dipanggil untuk menyatakan apa yang benar. Kalau saudara bekerja di satu company, saudara merasa ini saudara terlibat harus mengiklankan, mempropagandakan kalimat-kalimat yang nggak benar seperti itu ya, saudara harus mengikuti panggilan hati nurani dong. Bagaimana ini firman Tuhan mengatakan gitu. Ini mungkin ya, mungkin ada kesaksian saya seorang yang kerja di satu company ya, itu ada targetnya ya, mesti menghasilkan ini dan itu ya, tapi dia tahu dia yang bekerja di dalamnya, dia sadar bahwa ini sebetulnya produknya ini nggak ready, tapi karena dikejar tayang yaitu terus setiap tahun harus ada produk baru atau berapa lama sekali begitu ya, pokoknya demi produk baru harus selalu keluar, kalau enggak ini image-nya company bisa rusak dan sebagainya. Dia bisa bicara kepada atasannya, bicara terus terang. Ini kan sebetulnya kita tahu nggak siap ya, untuk apa kita tetap launching di dalam hal ini, padahal sebetulnya nggak siap akhirnya. Ya, yang rusak kan sebetulnya juga nama company ya, gitu. Dipaksakan sesuatu yang sebetulnya nggak siap gitu ya, belum bisa dinikmati oleh masyarakat, tapi demi ngejar tayang itu tadi ya, kehidupan yang kejar tayang. Makanya kejar tayang itu bahaya. Saya ini ngomong juga kepada diri sendiri ya, saya paling nggak mau saya ini khotbah kejar tayang itu ya, nggak ada gunanya, saya nggak ada bahan yang dibicarakan sebetulnya, nggak ada pergumulan, nggak ada yang kita pelajari, tapi kejar tayang ini dan sebagainya, nggak ada gunanya. Saya lebih baik kita berkata jujur dalam hal ini. Nah, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan ya untuk orang yang hidup jujur tanpa harus menipu, tanpa harus karakter glorification itu tadi ya, nggak sesuai dengan yang sesungguhnya. Tetap ada pemeliharaan Tuhan kok gitu, dalam hal ini gitu, daripada kita menghidupi narasi dusta. Ya masih ada pertanyaan yang lain ya, pertanyaan
Ini pertanyaan sesi Senin ya. Mau tanya yang kemarin, kalau begitu apa batas boros? Apakah tidak boleh beli barang mahal dan mewah? Ya, saudara mesti bergumul ya. Setiap orang bergumul di hadapan Tuhan. Saudara betul-betul membutuhkan hal itu atau tidak gitu ya. Saya apa itu? Saya belajar musik ya. Saya tahu apa bedanya. Maksudnya ini ya. Misalnya dalam hal ini, piano yang katakanlah kualitasnya rendah dengan piano. Saya nggak usah sebut mereknya ya. Sebut mereknya jadi kayak orang jualan lagi di sini gitu. Piano yang dengan kualitas seperti itu dengan piano yang dengan kualitas seperti ini. Ya, saya tahu apa bedanya gitu. Lalu apakah nggak boleh gitu kita beli piano dengan kualitas yang di atas itu ya, harus selalu mencukupkan diri dengan piano yang di apa ya, ya tergantung takaran saudara, porsi saudara seperti apa gitu ya. Kalau kita memang takarannya di situ ya belilah yang sesuai dengan takaran saudara gitu kan. Tapi bukan berarti orang yang takarannya misalnya berbeda ya dengan saudara dan saya, memang dia mampu, jadi dia bisa afford dalam ini. Pokoknya beli apa barang harus selalu yang kualitas rendah punya. Saya pikir juga nggak harus dalam hal ini. Memang dia dia punya kok, resource-nya dia punya dan dia mendapatkan dengan cara yang halal. Dan dia waktu memiliki itu memang dia punya apa talent di situ juga. Saudara mengerti ya maksud saya? Orang memang dia itu adalah ya bisa main piano. Dia memang talentanya di sana. Lalu dia punya uang, punya resource, dia bisa beli yang di situ. Ya ini sesuatu yang baik kan, sesuatu yang kita bisa nikmati di dalam tangan Tuhan juga gitu. Tapi kalau orang ya dia nggak bisa main musik ya dan juga keluarganya nggak ada yang main musik, tapi beli pianonya yang 5 miliar gitu misalnya. Nah ini untuk apa ini kayak gini. Saya dulu pernah saya belajar harpsichord ya, saya ada harpsichord builder dia pernah cerita ini apa ya, orang itu apa beli harpsichord itu lain-lain gitu ya, ada yang ya sebetulnya dia itu nggak bisa main harpsichord tapi dia mau pesen harpsichord juga, mau taruh di living room gitu ya, jadi semacam decoration. Terus kemudian harpsichord buildernya itu bilang, oh decoration ya, jadi ini cuma decoration. Oke, kalau gitu kita bikin nggak usah ada senarnya lah ya. Oh jangan nggak ada senarnya. Saya mau yang benar-benar ada senarnya, semuanya harus working properly gitu ya, meskipun decoration. Ada orang decorationnya pakai itu tadi, mungkin piano 5 miliar itu tadi, tapi decoration di apa ya untuk apa saya kayak begini gitu. Lebih baik uangnya dipakai untuk hal yang lebih meaningful dalam hal, kecuali saudara memang betul-betul adalah orang yang memang ya punya talenta di situ ya. Kumpulkan hal-hal seperti ini gitu ya. Hal-hal yang kita nggak terlalu membutuhkan, kita juga nggak bisa terlalu appreciate di dalam hal ini. Saudara juga bukan di sana bidangnya dan sebagainya ya. Ya kita belajar untuk hidup sederhana di dalam hal ini. Bagaimana dengan bahas sudah ya, ini pertanyaan yang tadi kan sebetulnya. Selamat pagi Pak Billy, selamat pagi. Saya mau tanya tentang perintah ke-8. Apakah seseorang yang tidak membayar utang dengan berbagai alasan dan juga orang yang menahan-nahan gaji pegawainya dalam kurung mungkin dengan alasan mau dibungakan dulu juga bisa dikatakan mencuri? Terima kasih. Ya, saudara sudah tahu dong jawabannya ini ya. Pak ini hopefully saudara bukan pakai untuk hantem orang lain deh. Prinsip yang sangat jelas sih ini dalam hal ini ya. Orang yang menahan apa ini namanya? Menahan gaji daripada pegawainya gitu ya. Padahal sudah harus apa ini namanya diberikan gitu kepada orang-orang yang bekerja, tapi sengaja ditahan. Mungkin bukan cuma ditahan, tapi diperkecil demikian rupa gitu ya. Padahal dia sendiri sebetulnya cukup. Ya itu adalah dosa keserakahan seperti kita tahu. Ya mencuri, dikatakan mencuri karena dosa keserakahan dalam hal ini. Karena itu bukan bagiannya dia, bagiannya orang lain. Ya. Saya nggak tahu posisi saudara, apakah saudara di dalam posisi orang yang di-victimize seperti ini gitu. Ya, yang kita lebih perlu renungkan adalah jangan sampai kita ada di dalam posisi yang melakukan itu terhadap orang lain, ya, melakukan kejahatan ini terhadap orang lain. Kalau saudara berhutang, ya saudara bayar. Ya. Ada orang hutang, ya, dia hutang. Dia belum bisa bayar, tapi dia bisa bisa traveling gitu. Dia bisa beli gadget yang mahal, tapi utang nggak mau dibayar dulu. Nah ini nggak betul ya, nggak betul gitu. Ini satu kehidupan yang nggak ada integritas. Gitu. Dia ada uang, dia harus berpikir bagaimana dia melunasi hutangnya itu terlebih dahulu. Itu prioritas yang paling pertama. Nggak bisa ada
Apa artinya hidup kalau hidup itu membayar utang? Loh, ada ya seorang bicara seperti ini. Jadi dia utang kepada orang lain, terus kemudian waktu dia dapat gajian, dia bukan bayar utangnya, tapi dia ya, makan di restoran apa gitu ya, menikmati kehidupan. Terus ada orang menegur dia bilang, kamu kan ada utang, harusnya bayar dulu. Ya saya nggak bisa dong, saya kalau mesti setiap kali bayar langsung habis tuh bayar utang. Apa artinya hidup saya kalau mesti bayar utang? Loh, kalau apa artinya hidup bayar utang, ya jangan utang begitu kan ya. Kalau hidupmu artinya mau jangan bayar utang, ya jangan utang. In the first place, jangan utang dulu gitu ya. Tapi kalau kamu hutang, ya bayarlah. Ini simple kan, saya. Orang hutang, ya dia mesti melunasi hutangnya. Tapi kalau dia nggak mau melunasi hutangnya, dia pakai uangnya untuk yang lain-lain dulu gitu. Apalagi itu kebutuhan-kebutuhan sekunder lagi ya. Nah, ini menimbulkan batu sandungan. Saya dalam kehidupan saya menyaksikan orang-orang yang seperti ini, hidupnya akhirnya nggak bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan ya, orang yang ada hutang ya, tapi begitu ada uang dia nggak mau melunaskan hutangnya gitu. Dia pakai, selalu ada alasan untuk dipakai terhadap hal yang lain, terutama bukan untuk kebutuhan primer di dalam hal ini. Akhirnya apa saya? Ya Tuhan menahan berkat ya, terhadap orang-orang seperti itu saya. Ini ya saya, ini perkataan ini saudara perhatikan ya, itu janji Tuhan ya. Orang yang benar itu hidupnya tidak kekurangan. Orang benar hidupnya tidak kekurangan. Ya, kalau orang itu hidupnya itu terus-menerus kekurangan, ya, saudara bisa tarik kesimpulan. Berarti apa, sih? Berarti hidupnya tidak benar. As simple as that, sih. As simple as that. Ini firman Tuhan yang nggak mungkin salah. Orang benar itu hidupnya tidak kekurangan. Saya bukan mengatakan orang benar hidupnya kaya raya. Bukan, ya, sih. Saya nggak mengatakan orang benar itu hidupnya itu akan apa diberkati Tuhan semuanya jadi milioner. Nggak bicara itu, saya. Tapi dikatakan tidak kekurangan. Maksudnya ada pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau orang hidupnya itu terus-menerus berarti dalam kekurangan, ya. Utang selalu nggak bisa bayar dan sebagainya. Saudara boleh introspeksi dalam hal ini. Ya. Kita boleh introspeksi. Ya. Ini ada yang salah di dalam kehidupan kita yang saya harus koreksi. Nah, kalau kehidupan saya seperti itu, saya nggak peduli dengan ini ya tanggung jawab saya. Padahal ini saya utang kepada orang lain, saya pakai dulu, selalu saya pakai dulu. Entah alasan apapun, ya. Nah, dan bagaimana kehidupan orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri sebenarnya. Dia sendiri yang menutup berkat Tuhan untuk dirinya. Ya, jadi ini perlu satu pertobatan yang sejati ya. Harap kita bukan orang-orang seperti ini ya, tapi kita diberikan berkat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bisa mempergunakan, mengelola dengan baik ya. Tidak menindas sesama kita, tapi bahkan kita bisa memperhatikan mereka yang kekurangan. Sekali lagi ya, seperti kita sudah pernah bahas, saudara dan saya dipanggil itu bukan terutama untuk menjadi beban. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi yang lain. Hidup yang menjadi berkat itu lebih indah, lebih bahagia daripada hidup yang terus-menerus menjadi beban. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.